Polemik uang donasi senilai 1,5 miliar yang dipermasalahkan oleh Novi dan juga Agus selaku korban penyiraman air keras hingga kini masih berlangsung sengit. Novi yang dianggap mempermasalahkan uang donasi yang diterima oleh Agus hingga Agus banjir hujatan dari netizen. Gaduh uang donasi ini pun disoroti oleh aktivis Tengku Zanzabela baru-baru ini nih guys. Konten kreator yang satu ini cukup vokal membongkar masa lalu Novi yang diduga tidak mempunyai legalitas terkait yayasan sosial yang didirikannya. Melalui media sosial, Zabela pun meminta pihak berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan yayasan karena masa lalu Novi yang disebutkan sebagai sosialita itu menurutnya kerap memanfaatkan yayasan sosial berkedok kemanusiaan untuk kepentingan pribadi. Ia juga secara belak-belakan menyebut Novi dengan sebutan wanita iblis. Lantas, apa alasan yang membuat Zanzabela berspekulasi demikian? Dalam konteks kemanusiaan memang gak cocok apa yang dilakukan Novi itu. Masalahnya, uang 1,3 M itu sudah diserahkan ke Yayasan si Novi dari pihak Agus. Uang yang dipakai Agus, sekitar 200-an itu, sudah diganti oleh Bang Densu. Udah kan, udah komplit kan uangnya, terus apa lagi? Gue punya video 4 hari yang lalu dia komal di mana-mana menjelaskan uang itu diperuntukkan itu untuk ibunya, untuk membayar hutang. Ya kalau uangnya aja udah sama lu, lantas apalagi yang lu ributin gitu. Sekarang yang paling tepat itu adalah mengaudit uang itu kemana, mengaudit uang yayasan lu kemana, donaturnya siapa saja, dan untuk apa uang-uang itu. Ada video lu sama Bang Densu, ini agak aneh dan perlu banget diaudit. Karena setelah dari 3 hari lu tutup donasi untuk nama-nama yang lu sebutkan untuk donasi itu, kan uangnya masuk ke rumah yayasan. Seberapa banyak uang yang terkumpul setelah 3 hari? Untuk apa uangnya? Operasional, kan ODGJ butuh makan. Emang makannya ODGJ berapa? Gitu. Lu kasih mereka fasilitas apa saja? Nah, itu kemudian harus dipertanggungjawabkan. Jadi sekarang kalau lu keluar-keluar seolah-olah hanya Agus yang pantas untuk diaudit, padahal uang udah dikasih ke lu. Jadi poinnya di sini adalah yang pantas untuk diaudit itu si Novi, ya. Lu kan akan dipertanyakan nih, dan lu akan diaudit. Kalau secara yayasan, kalau donasi itu dia masuknya ke satu rekening atas satu nama pribadi atau bagaimana sih modelnya? Maksudnya? Misalnya Mas Faisal nih, berdonasi untuk Mas Faisal, oke? Masuklah ke satu rekening yayasan ini. Bagaimana lu bisa tahu? Itu untuk Mas Faisal atau Mas Agus? Iya. Itu pakai tanggal, Bang. Jadi misalnya pendonasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 plus, udah serahin berapa. Terus tanggal 4 sampai tanggal 6 plus, serahin. Tapi kalau masih ada yang masuk lebih dari tanggal itu untuk Mas Faisal, bisa aja loh. Iya bisa. Itu kita pakai untuk operasional, Bang. Operasional? Operasional yayasan kita untuk ODGJ. Oh. Gitu kan kesepakatannya misalnya kita selalu bilang open donasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close, ya sudah. Berarti sisanya kita nggak tahu tertuju untuk siapa. Berarti kita masuknya untuk operasional ODGJ yayasan kita. Susah juga ngitungnya ya. Iya. Bukan tanpa alasan nih guys, Zanzabela menduga bahwa Novi menggunakan kaum-kaum lemah untuk memperkenalkan ke hadapan publik bahwa dirinya adalah seorang pahlawan dengan menggunakan kaum cacat dan duafa untuk diajak mencari makan dan beli mobil. Meski tidak secara gamblang nih guys, Zanzabela seolah mengetahui rekam jejak Novi terkait yayasan yang dibinanya. Ia juga tampak mendesak agar Novi melakukan tes rambut untuk memastikan bahwa Novi tidak mengkonsumsi narkoba. Menanggapi tudingan miring soal dirinya, Novi baru-baru ini mengklarifikasi nih guys. Didampingi kuasa hukumnya, Novi membantah segala tuduhan yang menyudutkan namanya. Sementara terkait dugaan narkotika, pengacara Novi menjelaskan bahwa sebagai mantan pramugari, kliennya kerap dicek secara berkala sehingga dipastikan jauh dari barang haram tersebut. Jadi usul punya usul ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi, dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut, begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang
seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial, di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Awalnya kasus Agus versus Novi ini tidak terlalu penting buat saya, namun sekarang menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menekan kemanusiaan. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu. Sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai, ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas ya. Nanti gue jelaskan lagi kenapa gue harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaan. Teman-teman mungkin bisa dicek ya nama yayasannya apa gitu kan, terdaftarnya di Kemenkumham kan, itu gampang gitu, itu bisa dicek kok. Itu bukan izin. Terima kasih ya, Mbak. Yang terafiliasi untuk flight attendant dan pilot di mana Novi? Balkes, di Balai Kesehatan Perhubungan Penerbangan. Silakan teman-teman langsung cek saja bagaimana sih track record dan hasil mediknya Novi, ya kan? Kita tidak perlu membantah, oh saya bukan pengguna narkoba, saya bukan pecandu narkoba, tapi kita tunjukkan faktanya saja dan bukti, ya kan? Itu yang Novi lakukan. Dia nggak mau membantah, buktikan saja kalau pecandu narkoba, saya lihat ini mediknya. Kalau ilegal mungkin enggak ya Mas ya, cuman mulai kita kasih lihat ini aja deh, SP2 lead-nya ya, apa nanti aja? Iya, per tanggal berapa mungkin Bang? 29 Januari 2024 itu SP2 lead, surat perintah penggantian penyelidikan ya, yang kasus tahun 2023. Dan semenjak itu udah clear dan itu pada tahap penyelidikan, jadi belum ada unsur tindak pidananya gitu. Itu bisa dicek lagi, mungkin teman-teman udah cek lah ke Dinsos lah gitu ya, seperti apa kontribusi ya Novi untuk masyarakat.